Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kid. How are you today? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Angga dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tata cara sholat dan doa-doa dalam sholat. Untuk minggu ini, pertemuan ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi dan Rasul. Mengapa sih kita harus belajar mengenai kisah Nabi dan Rasul? Karena kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah Nabi dan Rasul, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan zaman ini lebih baik lagi dengan melihat contoh pelajaran kisah-kisah Nabi pada zaman dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Saleh alaihi salam. Siapa sih Nabi Saleh itu? Nabi Saleh terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Jadi Nabi Saleh itu nabi yang sangat jujur dan sangat baik sekali. Kemudian kaum Nabi Saleh disebut kaum Samud. Kaum Samud anak-anak tinggal di daerah Hijr. Kemudian kaum Samud ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pandai memahat batu. Jadi pandai memahat batu yang ada di lereng-lereng gunung daerah Hijr. Jadi kaum Samud ini pandai menghias batu sehingga menjadikan perabotan-perabotan dari batu dan membuat rumah dari batu anak-anak, sehingga sangat indah sekali. Di samping itu anak-anak, kaum Samud juga diberkahi oleh nikmat yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud diberi keberkahan air yang sangat melimpah, kemudian tanah yang sangat subur, dan udara yang sangat segar sekali pada daerah Hijr tersebut. Namun disayangkan bahwa kaum Samud itu tidak pernah bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum Samud, sehingga di kaum Samud masih menyembah berhala-berhala. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk berdakwah pada kaum Samud. Dakwah Nabi Saleh alaihissalam itu sangat panjang sekali anak-anak, sangat banyak rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Nabi Saleh alaihissalam. Namun Nabi Saleh tetap tegar dan sabar untuk menghadapi kaumnya yang belum percaya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Saleh alaihissalam sering dicaci, sering dimaki oleh kaum Samud. Puncaknya bahwa Nabi Saleh pernah dianggap gila dan dikucilkan oleh kaum Samud tersebut. Bahkan suatu ketika tokoh dari kaum Samud yaitu Zuhaib bin Amr ini menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Karena apa? Karena setiap rasul itu punya mukjizat yang harus dikeluarkan kepada umatnya, sehingga untuk mempercayakan umatnya bahwa dia itu adalah nabi dan rasul. Sehingga tokoh-tokoh kaum Samud ini menyuruh Nabi Saleh untuk mengeluarkan mukjizatnya dengan cara mengeluarkan unta yang ada dalam batu yang sangat besar di lereng gunung daerah Hijr tersebut. Tokoh-tokoh dari kaum Samud berjanji kepada Nabi Saleh alaihissalam, ketika Nabi Saleh bisa menunjukkan mukjizatnya, nanti kaum Samud akan mempercayai atas dakwah Nabi Saleh alaihissalam dan akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Saleh berdoa meminta pertolongan kepada Allah tentang kejadian tersebut. Setelah berdoa, Nabi Saleh mengajak rombongan tersebut, kaum Samud, menuju di sebuah bukit.
Di bukit itu terdapat batu yang sangat besar sekali. Sampai di sana, Nabi Saleh menghampiri batu tersebut, kemudian memukulnya beberapa kali. Setelah memukul, dari batu tersebut keluarlah sebuah unta betina yang sangat indah sekali anak-anak, sehingga membuat kaum Nabi Samud yang datang tersebut terperangah atas kejadian tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, banyak dari kaum Samud memeluk agama yang dianut, yang diajarkan oleh Nabi Saleh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat cemas para tokoh-tokoh kaum Samud pada waktu itu, sehingga tokoh-tokoh ini membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh unta tersebut maka akan diberi hadiah yang sangat besar sekali. Akhirnya terpilihlah 9 pemuda yang dipimpin oleh Musaddah bin Harits untuk membunuh unta tersebut. Suatu ketika unta itu sedang minum, kemudian Musaddah bin Harits ini memanah dari jarak jauh, sampailah terkena di tubuh unta tersebut sehingga untanya meninggal. Nabi Saleh mengetahui atas kejadian tersebut, namun Nabi Saleh tidak gentar akan ujian tersebut, sehingga malah memerintah pada kaumnya untuk menyeru kepada kebenaran dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian tersebut, untanya meninggal, kaum Samud semakin menjadi-jadi. Mereka menantang Nabi Saleh alaihissalam, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, datangkanlah kepada kaum Samud. Mereka malah menjadi-jadi tentang tantangan ini. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Suatu ketika 9 pemuda tadi ingin membunuh Nabi Saleh, sudah mengepung rumahnya, tapi Allah masih melindunginya dengan apa? Dengan cara hujan batu yang ditimpa oleh 9 pemuda tersebut, sehingga 9 pemuda ini meninggal semua. Akhirnya dengan kejadian tersebut, Nabi Saleh alaihissalam menyeru lagi kepada umatnya supaya taubat, supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perintah Nabi Saleh ini tidak digubris, bahkan mereka malah menjadi-jadi. Akhirnya Nabi Saleh hijrah ke Palestina untuk berdakwah di sana. Akhirnya kaum Samud ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara, jadi sebelum azab terjadi, wajah mereka berubah warna menjadi hitam, kemudian menjadi merah, kemudian menjadi kuning. Setelah itu datanglah sebuah petir-petir yang menyambar pada kaum tersebut. Jadi hujan lebat dan petir-petir yang menyambar pada kaum Samud, sehingga ratalah kaum Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Nabi yang mana diutus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak cerita kisah Nabi dan Rasul Nabi Saleh alaihi wasallam. Kita dapat mengambil ibrah yang sangat besar dan banyak sekali anak-anak. Salah satunya kita harus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seperti yang diberikan oleh Allah kepada kaum Samud. Kita mempunyai rumah, mempunyai keluarga, mempunyai kendaraan, mempunyai air, mempunyai semua pun apapun, kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman sekarang. Kemudian kita harus taat kepada kebenaran, seperti yang tadi Nabi Saleh alaihissalam sampaikan kepada kaum Samud tentang kebenaran, namun kaum Samud tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi anak-anak, ibrah yang kita bisa ambil, terutama bersyukur, karena bersyukur itu sulit. Kita mempunyai keluarga itu juga sebuah karunia dan nikmat yang sangat banyak sekali. Kita bisa belajar, itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri pada masa sekarang. Itu aja yang bisa Mr. Angga sampaikan. Tugasnya nanti anak-anak bisa menceritakan kembali Nabi Saleh alaihissalam, direkam dalam bentuk voice note, nanti bisa dikirim di bentuk voice room. Nanti Mr. Angga sampaikan di sini.
Classroom, nanti bisa diunggah voice note tersebut. Terima kasih dari Anda. Kita tutup dengan bacaan hamdalah anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.